Bab 5246. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Siapa ini? Tangan raksasa itu memegangi langit dan turun dengan keras. Satu telapak tangan jatuh. Tembak tepat di belakang Wangxinya. Cahaya teror terus berfluktuasi. Pukulan mendadak ini membuat seluruh pertahanan Wangxinya rentan. Liu Wenxiao dan Chang Hong segera mengambil tempat itu, menunjukkan keterampilan unik mereka dalam hidup, dan membombardir Wangxinya terlepas dari segalanya. Boom, boom, jalanan menderu melintasi dunia, puncak gunung runtuh dan lembah serta selokan langsung runtuh. Banyak orang Tianfeng Zhongwu yang terlihat jelek saat melihat pemandangan ini. Wakil Tuan Wang dapat dikatakan sebagai harapan Sekte Tianfeng. Tapi jika wakil raja kalah, maka Sekte Tianfeng akan berakhir. Kekuatan jalan bergulir, mengamuk. Lama, debunya hilang. Di bumi, tubuh Wangxinya sedikit gemetar, darah tumpah dari sudut mulutnya, dan awan tinta Jiu Yuanqin melepaskan kecemerlangannya, yang juga sedikit redup. Matanya yang indah memandang ke puncak gunung yang tinggi. Di sana, sosok berbaju hitam berdiri dengan bangga. Pria berbaju hitam sepertinya berusia 60 atau 70 tahun. Dia terlalu tua, tapi nafasnya sangat buruk. Liu Dongtian. Pada saat ini, duduk di puncak gunung, saya meningkatkan segala macam kecemerlangan untuk melindungi bisnis saya sendiri Yun Yun, dan wajah saya sedikit berubah. Kekuatannya dipenjara oleh Hun Tianzuo, dan sulit meledak dalam waktu singkat. Saat ini, melihat lelaki tua berbaju hitam itu, wajahnya berubah total. Pada saat yang sama, wajah Patriark Chang Hong juga tidak wajar. Liu Dongtian, Patriark Chang Hong, matanya berbinar. Liu Dongtian adalah pemimpin kedua Istana Xiaoyao. Pemimpin terakhir Istana Xiaoyao telah meninggal dan Liu Wenxiao mengambil alih. Liu Dongtian, bersama dengan penguasa istana, meninggal. Namun kini, karakter tersebut muncul di sini. Apalagi dulu Liu Dongtian hanya menanyakan tentang wilayah 4 gajah, namun kini ia telah mencapai wilayah 6 harmoni. Sang Yunyun mencibir dan berkata, Istana Xiaoyao memang cukup dalam. Chang Hong, hari ini Sekte Tianfengku dihancurkan. Di masa depan, itu akan menjadi keluarga Changmu, Ham. Liu Dongtian belum mati, dan sekarang muncul. Kemudian keluarga Chang bekerja sama dengan Istana Xiaoyao untuk menghancurkan Sekte Tianfeng. Selanjutnya, bukankah keluarga Chang hancur? Chang Hong, Chang Min, Chang Huo dan orang-orang Chang senior lainnya semuanya tampak jelek satu demi satu. Mereka tidak tahu Liu Dongtian masih hidup. Pada saat ini, Liu Dongtian berkata sambil tersenyum, selama bertahun-tahun, saya belum pernah ke Changzhou, tetapi telah melakukan perjalanan ke seluruh negeri. Secara kebetulan, saya tiba di 5 elemen Tao dan mencapai 6 elemen Tao. Petik 2. Kata-kata itu mengatakan bahwa setiap orang yang hadir, kecuali mereka yang ada di Istana Xiaoyao, memiliki hati yang berat. Istana Xiaoyao, ini sangat dalam. Patriark Chang Hong Leng bersenandung. Jika Wangxinya tidak menunjukkan kekuatan sekuat itu hari ini, saya khawatir Liu Wenxiao tidak akan membiarkan Liu Dongtian melakukannya sama sekali. Dengan cara ini, jika Sekte Tianfeng dihancurkan, Istana Xiaoyao pasti akan berperang melawan keluarga Chang setelah pulih selama beberapa tahun. Senang rasanya memiliki rencana Anda sendiri. Chang Hong lalu mendengus dingin, persatuan hari ini, menurutku sudah berakhir. Kemudian Chang Hong menggoyangkan telapak tangannya dan bersiap memanggil orang-orang. Sekte Tianfeng tidak dapat dihancurkan. Sebaliknya, suku Chang harus bersatu dengan Sekte Tianfeng untuk bersaing dengan Istana Xiaoyao. Chang Hong, Liu Dongtian berkata sambil tersenyum saat ini, di mana kita? Bisa mundur sekarang. Kenapa? Aku ingin pergi. Kamu tidak bisa membunuhku bersama. Chang Hong mendengus dingin. Liu Dongtian tidak dapat menahan diri untuk berkata lagi. Apakah menurutmu aku bukan lawanmu ketika aku bertanya pada Liu Hejing? Saat ini, situasinya berubah. Melihat kemunculan Liu Dongtian, orang-orang Chang merasa kesal dan bekerja sama dengan Istana Xiaoyao. Namun kini Chang Hong juga sulit ditunggangi harimau. Tidak maju atau mundur. Sang Yunyun berkata pada saat itu, Ketua klan Chang Hong, jika kamu bergandengan tangan denganku, mungkin kita bisa menangani Istana Xiaoyao. Kalau tidak, Sekte Tianfengku yang meninggal hari ini dan kamu klan Chang besok. Kamu bisa memutuskan sendiri. Sekarang semua orang bodoh. Ketiga seni bela diri, satu demi satu,
menarik diri dari perselisihan dan memandang orang-orang besar mereka. Bagaimana dengan Liu Wenxiao juga mengerutkan kening saat ini. Hari ini benar-benar salah perhitungan. Tanpa diduga, kekuatan Wang Xinya begitu kuat. Tao menanyakan 5 elemen. Mungkin hanya Tuan Liu Dongtian yang bisa menangani wanita ini. Liu Wenxiao kemudian berkata, pemimpin klan Changhong, klan Chang, dan istana Xiaoyao bertanggung jawab atas Changsu. Ini adalah apa yang Anda dan saya sepakati sebelumnya. Kamu tidak jauh dari 6 harmoni Taoisme. Aku Liu Wenxiao bersumpah darah untuk menghancurkan sekte Tianfeng hari ini. Aku tidak akan pernah bertengkar dengan keluarga Chang di istana Xiaoyaoku selama 10.000 tahun. Liu Wenxiao harus melakukannya. Jika tidak, Changhong akan jatuh ke tangan sekte Tianfeng. Untuk sementara waktu, hati Changhong dan yang lainnya terjerat. Liu Dongtian juga berkata sambil tersenyum, saya berjanji tidak akan ada pertikaian antara keluarga Chang dan istana Xiaoyao dalam 10.000 tahun. Jika tidak, akan ada 5 guntur dan Anda tidak akan mati dengan mudah. Sang Tao bertanya kepada orang kuat dalam 6 harmoni. Changhong sangat tersentuh, karena sebenarnya dia tidak jauh dari 6 harmoni Tao dan Wen. Dia harus mampu menerobos dalam 10.000 tahun. Begitu dia sampai di 6 harmoni Taoisme, maka orang Chang tidak takut dengan istana Xiaoyao. Ingat apa yang kamu katakan, teman-teman. Suara Changhong terdengar tinggi saat ini. Jelas sekali, dia telah membuat keputusan. Masih bersikeras bekerja dengan istana Xiaoyao. Changhong tidak mau bertobat, tetapi sekarang orang-orang dari keluarga Chang telah membunuh banyak orang Tianfeng Zhongwu. Dari musuh menjadi kerja sama, sulit untuk menjamin bahwa penduduk Fengzhong tidak akan menyerah pada hari itu. Terutama Wang Xinya, wanita ini mengerikan. Benar Liu Dongtian bertanya tentang 6 harmoni, namun Liu Dongtian sudah sangat tua dan memiliki potensi besar dalam kehidupan ini. Tapi Wang Xinya berbeda. Prestasi Wang Xinya telah menjadi keajaiban Changzu selama ribuan tahun. Jika sekte Tianfeng dibiarkan hidup, Wang Xinya akan 10 kali lebih buruk daripada Liu Dongtian di masa depan. Pada saat ini, Liu Dongtian dan Liu Wenxiao merasa lega. Sang Yunyun mencibir, ketidaktahuan. Kursi ini bodoh. Changhong mencibir dan berkata, kamu, wakil pemimpin sekte Tianfeng, benar-benar melebih-lebihkan. Saat ini, karena badai yang tiba-tiba di Liu Dongtian, badai itu mereda untuk sementara. Wang Xinya melihat sekeliling dan bertanya, sejauh ini, tidak ada yang perlu dibicarakan. Liu Dongtian kemudian tersenyum dan berkata, Changhong, Liu Wenxiao, kalian berdua bantu aku dan bunuh Wang Xinya dulu. Chang Min, Chang Huo dan Liu Wengxuan, kalian bertiga pergi dan bunuh Sang Yunyun. Dengan kemunculan Tao yang kuat dalam 6 harmoni ini, siapapun menjadi penuh percaya diri. Tidak peduli seberapa kuat Wang Xinya, bisakah dia bersaing dengan orang-orang besar di Liu Hejing. Saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Betapa hidup, suara itu menyebar, dan banyak orang melihatnya satu demi satu. Ketika orang-orang menyadari ada sesosok tubuh yang berdiri di salah satu gunung, mau tak mau mereka terlihat terkejut. Itu kamu adalah Mu Yun. Itu benar-benar Mu Yun. Pada saat ini, semua orang tampak tercengang. Pada saat ini, Mu Yun, yang pernah menjadi terkenal di Changzu, tiba-tiba muncul. Semua orang masih sangat antusias saat melihat saya. Mu Yun tersenyum dan berkata, mengapa? Klan Chang, istana Xiaoyao, dan sekte Tianfeng adalah 3 pilar. Sekarang kita perlu mengubah spesifikasinya. 3 kaki menjadi 2 kaki, tapi tidak stabil, tapi menjadi tripod. Saya rasa sangat stabil. Liu Wenxiao, Changhong dan yang lainnya semua memandang Mu Yun. Pada masa itu, Mu Yun mengambil pedang Raja Ming, baju besi kuno Yuan Long, catatan susunan Tao, dan batu tinta 4 arah yang misterius. Berita itu sudah menyebar sejak lama. Mereka juga mengetahui bahwa Mu Yun adalah suami Wang Xinya. Namun selama bertahun-tahun, Mu Yun telah menghilang. Selain itu, Wang Xinya sangat kuat dan salah satu wakil kepala sekte Tianfeng. Siapa yang berani bertanya padanya di mana Mu Yun berada? Sekarang, pria ini telah kembali dengan begitu terbuka. Orang ini tidak takut mati. Mu Yun, keluarkan semua barangmu. Changhong mendengus dingin. Maksudmu ini? Mu Yun memegang tangannya dan pedang panjang muncul di tangannya. Pedang itu panjangnya 3 kaki dan lebarnya 4 jari. Pedang tersebut diukir dengan pola pita Tao, seperti gunung dan air, dan memiliki kekuatan Tao yang halus.
Senjata raja, jangan gerakkan pedang Mingwang. Mata Chang Hong tiba-tiba tampak serakah. Ini adalah senjata kerajaan yang terkenal di Sekte Changtian. Itu digunakan oleh Raja Changming dari bekas Sekte Changtian. Sudah lama berada di tangan Muyun. Muyun menghilang selama bertahun-tahun, tetapi sekarang muncul, yaitu segera menunjukkan pedang ini. Orang ini mati. Pada saat yang sama, di permukaan tubuh Muyun, cahaya baju besi naik dan bersinar ke segala arah. Armor kuno Yuanlong, dua senjata kerajaan. Saat ini, banyak pertanyaan dan sesak napas. Liu Wenxiao sangat memahami kekuatan senjata raja. Jika dia memanfaatkan kesempatan Sang Yunyun yang tidak siap untuk menyerang dan membuat Sang Yunyun trauma sekarang, jika dia tidak menggerakkan pedang Raja Ming dan menyatu selama bertahun-tahun, satu pedang akan membunuh Sang Yunyun. Hun Tianzuo sangat kuat, tetapi ini hanya instrumen Tao 4 tingkat, dan ini bukan yang teratas. Itu hanya menjebak Sang Yunyun sejenak. Wang Xinya merasa lega melihat Muyun muncul. Salju pertama, dia baik-baik saja. Muyun melihat dan berkata, apa kabar? Aku juga baik-baik saja. Di depan Wang Xinya, awan tinta 9 Yuan Qin berkilauan. Mengetahui putrinya selamat dan sehat, Wang Xinya juga merasa sangat lega. Muyun melihat situasi sekitarnya dan posturnya jatuh di depan penguasa Sang Yunyun. Zhongshan, bertemu lagi. Melihat situasi di sekitarnya, Sang Yunyun berkata dengan getir, Muyun, pergilah bersama Xinya. Oh. Muyun mau tidak mau menatap Sang Yunyun dengan rasa ingin tahu. Saya merasa Anda seharusnya melangkah ke alam Tao dan Tuhan, tetapi Anda tidak dapat mengubah situasi hari ini. Sang Yunyun berkata lagi, bawa Xinya dan pergi. Para tetua dan murid itu masih memiliki tulang punggung. Sekte Tianfeng dapat dibangun kembali. Titik petik 2, kamu terlalu pesimis. Muyun tidak bisa menahan tawa dan berkata, sembuhkan lukanya dulu. Mengatakan ini, Muyun berpikir sejenak dan mengeluarkan sebuah buah. Buah itu sebesar kepalan tangan bayi, memancarkan cahaya berwarna darah ke seluruh tubuh, dan ada lapisan tanda seperti tetesan air di permukaannya. Buah roh tanah 1000 air. Sang Yunyun tampak terkejut. Buah spiritual seperti itu hanya muncul pada masa banjir dan kelaparan, dan sekarang dunia baru belum pernah mendengar tentang buah spiritual seperti itu. Bisakah kamu menyembuhkan lukamu? Muyun tersenyum. Ya. Tapi, kalau begitu cepatlah. Muyun berkata lagi, aku tidak membantumu dengan sia-sia, tapi semuanya harus menunggu sampai bencana Sekte Tianfeng selesai. Sang Yunyun tidak berbicara omong kosong. Dia mengambil Lingguo secara langsung dan menelannya dalam satu tegukan. Situasinya kritis. Kamu tidak dapat menggilingnya. Muyun kemudian berkata, aku akan menarik gelombang kebencian. Kamu bisa pulih dulu, tapi itu tidak akan lama. Sang Yunyun mengangguk. Buah roh bumi 1000 air ini adalah salah satu dari 36 jenis roh buah berharga yang diseduh oleh Jian Xiyun setelah dia menerima permintaan Jian Xiyun untuk menjaga Ping Xianxian. Saat itu, Wang Xinya juga datang. Muyun mengambil 7 buah dan memberikannya kepada Wang Xinya. Apa ini? Buah vokal. Muyun berkata sambil tersenyum, sungguh luar biasa bisa pandai musik dan bela diri seni. Saya pernah mendengar apa yang dikatakan orang tua hulu. Cobalah. Wang Xinya menyingkirkan buah vokal dan berkata, dengan siapa kamu bisa menghadapinya? Muyun berkata sambil tersenyum, jika tahu bertanya di bawah 5 elemen, seharusnya tidak ada masalah. Wang Xinya lalu berkata, baiklah. Liu Dongtian, Liu Wenxiao dan Chang Hong, berikan padaku. Terlalu enggan, tidak ada salahnya. Wang Xinya berkata dengan serius, hanya tekanan yang dapat membuat orang maju. Terlebih lagi, setelah penguasa sang pulih, tekananku akan sangat kecil. Muyun melihat ke langit di atas. Meskipun dia ingin membunuh makhluk lama, jarak antara wilayah Yiyuan dan wilayah Liu He terlalu besar. Aku tidak tahu apakah dia bisa membunuh Liu Dongtian, bahkan jika dia bisa membunuh Liu Dongtian, dia harus setengah ditinggalkan. Ketiga pria itu diserahkan kepada Wang Xinya. Dia akan berurusan dengan yang lain. Sang Yunyun akan baik-baik saja jika dia pulih. Dengan keputusan ini, Muyun memegang pedang panjang di tangannya, tersenyum dan berkata, saya ingin berdiri teguh di Pingsu. Sekarang sepertinya, ada baiknya untuk meletakkan fondasi di Changzhou terlebih dahulu. Dia sudah mengirim surat kembali ke Cloud Pavilion. Namun, dibutuhkan setidaknya 5 hingga 10 hari bagi orang-orang di Pavilion Awan untuk datang. Hari ini,
lawanlah keluarga Chang dan orang-orang di istana Xiaoyao terlebih dahulu. Wangsinya sekarang berada di udara, dan roh pembunuhnya meledak. Orang tua, sembunyilah ke arahku. Wangsinya bersenandung, hari ini, mari kita lihat kengerian suara, keterampilan, dan seni bela diri. Mu Cuksui aman, dan Wangsinya tidak memiliki gangguan. Kali ini, bisa dikatakan dia merasa nyaman bertarung dengan ketiganya. Saat ini, Liu Wengsuan, Chang Min dan Chang Huo tidak mengelola Wangsinya. Mata ketiganya tertuju pada Mu Yun. Dua senjata kerajaan. Saat ini, mereka semua memiliki pemikiran yang cermat. Mu Yun juga memperhatikan bahwa ada juga beberapa orang kuat berkebangsaan Chang dan istana Xiaoyao di wilayah Daowen Sacai, wilayah Liangyi, dan wilayah Yiyuan yang mendekat satu demi satu. Orang-orang ini jelas mengejarnya. Saya baru saja tiba di wilayah Daowen Yiyuan. Saya tidak memiliki pemahaman umum tentang kekuatan saya. Jika ada beban berat, saya akan memaafkan Anda. Mendengar hal tersebut, banyak orang yang hadir pun tertawa. Orang ini sangat narsis. Hai Han, pada titik ini, Mu Yun tiba-tiba berkata, saya lupa satu hal lagi. Penatua Wei Yu, bunuh pendeta Tao di sampingmu dan tanyakan wilayah Yiyuan. Saat suara awan yang merumput turun, jeritan terdengar. Di istana Xiaoyao, Wei Yu yang lebih tua, yang bertanya tentang wilayah Yiyuan, tiba-tiba mematahkan kepalanya karena menggoyangkan setengah nyawa orang kepercayaan di sekitarnya. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Wei Yu, apa yang kamu lakukan? Liu Wengsuan berteriak dengan marah. Saat ini, Wei Yu berkata dengan wajah sedih, aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Mu Yun kemudian berkata sambil tersenyum, bagus sekali. Aku menyelamatkan hidupmu saat itu dan tidak membunuhmu. Sekarang adalah titik awalnya. Liu Wenxiao dan orang lain di istana Xiaoyao benar-benar tercengang saat mendengar ini. Penatua Wei Yu telah tinggal di istana Xiaoyao sejak dia masih kecil. Ayahnya juga merupakan kepala kota yang dikirim oleh istana Xiaoyao di masa lalu. Wei Yu adalah penduduk asli istana Xiaoyao. Di istana Xiaoyao, banyak orang mungkin berkhianat, tetapi Penatua Wei Yu tidak akan pernah melakukannya. Namun kini, Wei Yu justru menuruti perintah Mu Yun dan membunuh seorang teman dekatnya selama bertahun-tahun. Mu Yun berkata saat ini, jangan salahkan dia hanya di bawah kendaliku dan harus mematuhi perintahku. Sebenarnya bukan hanya istana Xiaoyao, tapi juga keluarga Chang. Ada orang-orang yang dikendalikan olehku. Kamu harus berhati-hati terhadap orang-orang di sekitarmu nanti. Begitu kata-kata ini keluar, banyak pertanyaan Tao dan penguasa Laut Tao mengubah wajah mereka satu demi satu. Bisakah kamu membuat orang yang kuat di lingkungan Yiyuan menjadi patuh? Apa ini? Dan lebih dari satu. Tenang saja, semuanya. Liu Wenxiao berteriak, anak ini pasti telah menipu kita. Jika ada orang lain, dia akan membiarkan mereka melakukannya. Mu Yun berkata sambil tersenyum, saya tidak terburu-buru. Ketika semua orang membuat keributan, saya tiba-tiba memerintahkan agar efeknya adalah yang terbaik. Hal ini membuat masyarakat panik. Apakah itu benar atau salah? Siapa tahu, seandainya itu benar, banyak penganut Tao bertanya kepada yang kuat di alam dewa dan memandang orang-orang di sekitar mereka. Jika itu benar, mereka akan sengsara. Mu Yun mencibir di dalam hatinya. Tentu saja itu salah. Tapi menjijikkan, orang-orang ini sudah cukup. Generasi yang tidak masuk akal, jangan gerakan pedang Raja Ming dan baju besi kuno Yuan Long. Serahkan. Liu Wengsuan mendengus dan langsung mencondongkan tubuh untuk membunuh Mu Yun. Di saat yang sama, Chang Min dan Chang Huo juga membunuh secara langsung. Dalam hati mereka juga memahami bahwa siapapun yang membunuh Mu Yun terlebih dahulu akan mendapat kesempatan pertama. Mereka ingin mengungguli Liu Wengsuan. Siapapun yang bisa membunuh Mu Yun bisa mendapatkan kedua senjata kerajaan itu untuk pertama kalinya. Mu Yun sekarang memegang pedang Raja Ming dan mengenakan baju besi kuno Yuan Long, tapi dia tidak takut. Ayo, sepatah kata untuk diminum. Boom! Di kedua sisi tubuh Mu Yun, kekuatan teror pecah. Naga roh darah, Chuang Tianlong. Kedua jenis tersebut meletus pada waktu yang bersamaan. Aliran kidan darah yang stabil terkondensasi dari batu giok darah di lautan jiwa, menguraikan dua tubuh naga dan melepaskan ki jahat yang tak ada habisnya. Dua naga roh, satu kiri dan satu kanan, langsung merobek kekosongan. Di saat yang sama, Mu Yun membunuh dengan pedang. Pedang meteor.
Pada saat ini, pedang Raja Ming meletus menjadi pedang Ki cemerlang yang tak ada habisnya. Meskipun ini hanya Mu Yun yang hanya menggunakan pedang Raja Ming yang tak tergoyahkan. Namun faktanya, sejak Mu Yun mendapatkan pedang tersebut, dia telah ditempatkan di dunia Zutiantu dan mengolah pedang dengan darah dan jiwanya sendiri. Sekarang senjata cara raja ini, ditambah dengan berkah dari gadis Yuexi, sangat cocok untuk Mu Yun. Pedang Dao, Dao Qi, dikombinasikan dengan dua gerakan naga roh darah dan Cuang Tianlong, menyerang. Liu Wengxuan, Chang Min dan Chang Huo tampak sedikit berubah. Pada saat itu, penindasan yang dibawa oleh Mu Yun justru membuat mereka merasakan krisis ketika bertanya tentang wilayah empat gajah. Ketiga penganut Tao itu menanyakan wilayah keempat gajah dan dikejutkan kembali oleh naga roh. Namun saat ini, sesosok tubuh menangkap celah antara serangan Mu Yun dan pembunuhan Chang Min, Chang Huo, dan Liu Wengxuan. Tanpa diduga, itu muncul tepat di belakang Mu Yun, dengan telapak tangan terkepal dan gas bergulir tak berujung. Pergilah ke neraka, Mu Yun. Bayangan tinju mengerikan itu sangat besar dan berguling ke arah Mu Yun. Namun pada saat kritis ini, Mu Yun menggoyangkan telapak tangannya. Tanpa menggerakkan pedang Mingwang, cahaya pedang itu naik ke langit. Formula pedang angin ekstrim. Bentuk pertama, nyanyian angin. Jangan gerakkan pedang Raja Ming untuk membunuh. Ada ratusan pedang Qi dan ratusan bila angin, yang menyatu satu sama lain, lalu pedang Qi itu seperti angin, dan angin itu seperti pedang Qi, mengeluarkan suara angin yang tajam. Sebuah pedang, boom, tubuh yang membunuh Siang Mu Yun langsung dipotong menjadi dua oleh pedang ini. Jeritan bergema di seluruh dunia. Bahasa yang kasar, Chang Min, majikan kedua dari keluarga Chang, dan Chang Huo, majikan ketiga, tiba-tiba mengubah wajah mereka. Orang yang menyerang dan membunuh Mu Yun adalah Chang Liu, penguasa kelima berkebangsaan Chang. Dia juga orang kuat yang menanyakan tentang wilayah Liangyi. Namun, bahasa Chang yang galak saat ini langsung dipotong oleh Mu Yun. Seorang penganut Tao yang menanyakan tentang Liangyi dan Yi Yuan langsung dibunuh oleh seorang penganut Tao yang menanyakan tentang Yi Yuan dan Yi Yuan. Tidak ada kekacauan. Pada saat ini, bahkan ada perasaan hening. Bagaimana mungkin, hati setiap orang penuh dengan ketidakpercayaan. Mu Yun memegang pedang Raja Ming, tapi hatinya bahagia. Senang, jangan gerakkan pedang Mingwang. Ini sungguh berlebihan. Terlebih lagi, rumus pedang angin ekstrim bahkan lebih kuat, beberapa kali lebih kuat dari jurus pedang yang terdapat dalam seni meteorit. Pada saat ini, Mu Yun memegang pedangnya dan memandang Liu Wengxuan, Chang Min dan Chang Huo. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Ayo." Tao menanyakan wilayah empat gajah. Cobalah. Saat itu, sosok Mu Yun seperti listrik dan langsung membunuh ketiga orang tersebut. Di saat yang sama, pemimpin Sang Yunyun perlahan bangkit. Chang Hong, Liu Wenxiao, suara Sang Yunyun terdengar dingin, dan seluruh orang memadatkan pilar cahaya dan langsung menuju ke langit. Melihat Sang Yunyun membantu Wangxinya, Mu Yun merasa lega. Dia tidak tahu seberapa kuat Wangxinya sekarang. Namun, dengan bantuan Sang Yunyun yang menanyakan tentang 5 elemen, semuanya akan baik-baik saja dalam waktu singkat. Kebangsaan Chang dan Istana Xiaoyao bersatu, dan ada lebih dari 40 penganut Tao kuat yang bertanya tentang alam dewa. Ini setengah lebih banyak dari Sekte Tianfeng. Tapi sekarang, hampir setengah dari tambahan itu ada di sekitar Mu Yun. Liu Wengxuan, Chang Min dan Chang Huo adalah penyerang utama. Yang lain mengepung, tapi tidak ada yang berani maju. 3 jalan meminta yang kuat di wilayah 4 gajah dan mengelilingi 1 jalan untuk meminta wilayah 1 Yuan, tapi sekarang ketiga orang itu tidak bisa menggiring awan sama sekali. Perang hari ini adalah perang pertama bagi Mu Yun untuk melangkah ke dalam Tao. Dia juga ingin tahu seberapa eksplosifnya dia sekarang. Kemarahan angin, angin badai. Mu Yun memotong pedang satu demi satu, dan jantung Kendo meningkat tajam dan jelas. Saat ini, pilar Tao, kejatuhan, dan Daohai semuanya menjadi satu. Di lautan jiwa yang luas, kekuatan Tao yang bergulir diringkas menjadi 1 Yuan. Mobilisasi seluruh kekuatan penuh dengan keseragaman dan persatuan. Rumus pedang angin ekstrim. Ini dibagi menjadi beberapa tingkatan. Kombinasi pedang Qi dan bila angin dapat memadatkan 100 pedang Qi dan 100 bila angin menjadi satu. Ini hanya level awal. Saat Anda mencapai level awal, Anda dapat menampilkan 3 gaya nyanyian angin, kemarahan angin, dan badai angin. Ketiga tipe ini,
Setiap jenis dapat meledak jauh melampaui batasnya dengan pedang Raja Ming yang tak tergoyahkan dan jantung Kendo Muyun. Liu Wengsuan, Chang Min dan Chang Huo tidak punya pilihan selain menggiring awan. Kemudian, pertarungan memperebutkan Sekte Tianfeng juga cukup sengit. Wang Xinya berkelahi dengan Liu Dongtian dan Liu Wenxiao. Sang Yunyun menghentikan Chang Hong, dan ratusan mil jauhnya dari Sekte Tianfeng. Puncak gunung, sosok berbaju merah muncul saat ini. Di mana ini? Wanita berbaju merah adalah gadis di bulan. Saat ini, gadis Yuexi berdiri di belakang Jinyi Senjiao, diikuti oleh Sue Lengxuan dan Sue Linghua. Saat itu, Dewa Sayap Emas Jiao Shen Xiangyan, pemimpin gerbang kabut darah, Sue Lengxuan, dan wakil pemimpin gerbang kabut darah, Sue Linghua, semuanya adalah tokoh terkenal Kaisar Tao. Tapi sekarang, yang satu menjadi tunggangan gadis Yuexi, dan dua lainnya menjadi pelayan dan pengikut gadis Yuexi. Tidak ada yang berani mempercayainya. Sue Lengxuan melihat ke depan dan berkata, ini adalah Sekte Tianfeng, Gunung Hijau Besar. Gunung Daking, nama yang jelek. Gadis Yuexi kemudian melihat ke kejauhan dan berkata, ini bang darahnya. Hah, apa itu bang darah? Satu binatang dan dua orang sedikit bingung. Gadis Yuexi tersenyum dan berkata, tiga penguasa Changsu, suku Chang, Istana Xiaoyao, dan Sekte Tianfeng, kan? Ya, Istana Xiaoyao bersatu dengan keluarga Chang dan bertarung dengan Sekte Tianfeng. Gadis Yuexi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, namun, mengapa ketiga tuan itu berada pada tingkat Taoisme, dan tidak ada seorang pun di luar Liu Hejing? Bukankah ada 8 tuan di masa lalu? Sue Lengxuan segera berkata, ketika bencana kapur Yuan terjadi, Kaisar Daofu di Changsu, yang bertanya tentang tingkat alam dewa, dipanggil untuk berperang. Sekte Tianfeng, Istana Xiaoyao, dan Kaisar Tao dari klan Chang hampir mati. Gadis Yuexi berkata dengan rasa ingin tahu, lalu kenapa kamu masih hidup? Pertanyaan ini membuat Sue Lengxuan, Sue Linghua dan Shen Xiangyan tercengang. Apa? Gadis Yuexi tidak mengerti. Sue Lengxuan berkata, sebenarnya, pada tahun-tahun itu, semua orang yang kita selamat memiliki berbagai macam peluang dan kebetulan. Saya terluka parah dan kembali untuk sembuh. Akibatnya, selama masa penyembuhan, perang berakhir dan alam semesta runtuh. Shen Xiangyan buru-buru berkata, saya berjuang untuk tunggangan seorang Kaisar Hati Tao. Kaisar Hati Tao terluka parah, dievakuasi dari medan perang, mati di tengah jalan, dan saya berlari kembali. Shen Xiangyan awalnya adalah pemimpin Tianjiao Persekutuan. Dia adalah penguasa unik di Changsu. Tapi di masa itu, dia harus mematuhi instruksi dan mengenalinya dengan hidungnya. Yuexi mengangguk dan melihat ke depan. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, mereka sangat lemah sehingga mereka harus bertarung satu sama lain. Keserakahan orang memang tidak ada habisnya. Shen Xiangyan dan ketiga pria itu tidak setuju. Tiga kekuatan besar di Changsu memang lemah. Namun para dewa begitu kuat sehingga mereka tidak terkalahkan dan mampu menghancurkan seluruh dunia. Tapi bukankah mereka masih saling bertarung? Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Ini murni perselisihan kepentingan masing-masing. Sue Lengxuan berkata, Tuan, bang darah Anda ada di sini. Apakah Anda membutuhkan kami untuk melakukannya? Ketika Yuexi mendengar ini, dia berpikir dan berkata, lupakan saja, aku sudah banyak membantunya. Saya akan membayarnya untuk sumber daya yang Anda simpan selama bertahun-tahun. Terlalu banyak untuk membantunya, Yuexi berkata sambil tersenyum, saksikan saja keseruannya di sini. Gunung Daking, Sekte Tianfeng. Pertempuran terus berlanjut. Muyun bertarung dengan Liu Wengsuan, Chang Min dan Chang Huo, orang-orang kuat di 4 wilayah gajah, dan menjadi semakin kejam. Keempat orang ini juga melayang ke langit. Di saat yang sama, Liu Wengsuan, Chang Min dan Chang Huo juga menunjukkan kekuatan mereka yang kuat. Alam 4 gambar Tao jauh dari sebanding dengan 3 alam Tao, alam 1 Yuan, alam 2 instrumen, dan alam 3 talenta. Dan Muyun dapat melawan 3 Tao dan 4 gajah dengan kekuatannya sendiri, yang dilebih-lebihkan hingga tingkat pemberontakan. Tiba-tiba, Muyun membunuh ketiga orang itu dengan pedang. Sekarang, Muyun mengetahui kekuatannya. Tidak ada masalah melawan 4 fenomena dengan 2 jurus naga roh darah dan cuang Tianlong, ditambah seni meteorit dan formula pedang angin yang ekstrim. Bahkan, 1 lawan 1, harusnya bisa membunuh.
namun tidak mudah membunuh 3 orang. Hanya saja Mu Yun tidak hanya memiliki kemampuan tersebut saat mencapai ranah Dao Wen Yi Yuan. Jangan gerakkan pedang Mingwang. Letakkan. Telapak tangan Mu Yun digenggam, dan kekuatan Tao di tubuhnya berguling dan bergerak. Di belakangnya saat ini, itu juga merupakan portal. Reinkarnasi ilusi Tianmen. Reinkarnasi Tianmen menyimpan 12 harta karun kelaparan, dan mengembangkan 12 metode serangan dan pembunuhan. Mu Yun menyebutnya mantra surga reinkarnasi. Rumus 12 mantra. Langkah ke-12. Naga panas. Dengan tangan terkepal, kekuatan Tao yang mengerikan itu meledak menjadi nafas panas. Ribuan kaki tubuh naga itu meledak. Saat nafas yang berdebar-debar benar-benar meledak, tubuh itu melayang tinggi di langit dengan auman naga panas. Mu Yun berdiri di atas tubuh Yan Long dan berdiri dengan anggun. Pada saat yang sama, di gerbang reinkarnasi, ada tripod tungku, berputar perlahan. Di dalam kuali, magma menderu dengan penuh gengsi. Pada saat ini, dua tubuh naga yang dibentuk oleh kombinasi naga roh darah dan Cuang Tianlong juga sedikit lebih lemah. Mu Yun menginjak naga panas, dan momentum di seluruh tubuh manusia berputar dan bergerak. Liu Wengxuan, Chang Min dan Chang Huo benar-benar merasakan tekanan yang besar saat ini. Orang ini belum melakukan yang terbaik sejak perang. Kalian berdua, hari ini, aku benar-benar harus mempertaruhkan nyawaku. Liu Wengxuan melangkah keluar dengan suara dingin. Hanya awan gembala, biarkan mereka menderita tekanan yang begitu besar. Ini bisa dikatakan merupakan penghinaan yang besar. Jadi begitu, ya, 3 orang kuat di lingkungan 4 dimensi bergegas keluar lagi. Tianlong Huang Yin, Mu Yun terkejut hingga meminumnya. Di seluruh langit, suara nyanyian naga bergema di langit dan bumi. Di gerbang reinkarnasi surga, sepertinya ada senjata panjang, yang berubah menjadi naga dan mengeluarkan gelombang suara yang tak ada habisnya. Gelombang suara yang bergulir mengamuk ke arah Liu Wengxuan. Saat ini, ketiga sosok tersebut merasakan tekanan yang luar biasa. Tekanan seperti itu membuat jantung berdebar-debar. Namun ketika tekanan datang, gelombang suara menghantam ketiga orang tersebut dengan tingkat kematian yang menakutkan. Boom! Di atas langit, suara gemuruh yang tak berujung segera terjadi. Kekuatan Yan Vientiane. Mu Yun mendorong tangannya lagi. Kekuatan teror yang tak ada habisnya sepertinya memadat menjadi tinju dan telapak tangan kuat yang tak terlihat, dan mengalir ke 3 orang. Itu, ledakan. Pada saat ini, fluktuasi kekuatan yang lebih dahsyat terjadi di dunia. Di bawah serangan dan penindasan yang kuat dari Mu Yun, ketiga sosok itu bertarung keras satu demi satu. Tapi tiba-tiba, tubuh Mu Yun muncul di depan Chang Huo. Tanpa menggerakkan pedang Raja Ming, dia membunuhnya dengan satu pedang. Potongan mematikan. Ketika pedang ilahi dipotong, tubuh Chang Huo terbagi menjadi 2 saat ini. Seluruh orang menderita kerusakan parah dan terkoyak oleh kekuatan yang tak ada habisnya. Chang Huo, melihat adegan ini, Chang Min benar-benar terpana. Saat ini, Chang Min tidak bisa mengurus hal lain. Dia mencoba yang terbaik dan mulai mundur. Dan Mu Yun datang ke punggung Liu Wengxuan dengan pedang. Potongan mematikan. Hentikan lagi. Tubuh Liu Wengxuan roboh. Kedua penganut Tao itu bertanya tentang wilayah 4 gajah dan mati satu persatu dalam sekejap. Deru teror memenuhi dunia. Semua orang tercengang. Pada saat ini, Mu Yun melihat ke belakang dan melihat Chang Min telah menghilang. Seberapa cepat kamu berlari? Bergumam, mata Mu Yun segera menatap sosok di istana Xiao Yao dan keluarga Chang yang bertanya tentang alam dewa. Jangan lari. Sepatah kata jatuh, dan Mu Yun menukik dengan pedangnya. Sosok Tao yang menanyakan tentang alam Yi Yuan, alam Liang Yi, dan alam Sacai tidak layak disebutkan di bawah pedang Mu Yun. Lebih dari selusin penganut Tao dari 2 kekuatan besar bertanya tentang alam dewa, dan mereka tidak dapat menghentikan Mu Yun saat ini. Saat ini, Mu Yun seperti memasuki tanah terpencil. Tidak sulit baginya untuk menyelesaikan masalah bertanya kepada orang lain pada tingkat 4 fenomena. Pada saat yang sama, seniman bela diri dari istana Xiao Yao dan seniman bela diri berkebangsaan Chang saling ketakutan dan bodoh. Sang Tao bertanya kepada orang-orang besar di tingkat alam dewa dan dikejar serta dibunuh. Kemudian langkah selanjutnya adalah level Dao Hai Senjing, Dao Tai Senjing, dan Dao Zu Senjing. Namun seniman bela diri Tian Feng lebih berani dari sebelumnya. Meski mereka harus membayar harga yang mahal, kini jelas mereka punya motivasi untuk hidup. Perjuangan tripartit tidak berhenti.
Meskipun kedua leluhur itu dibunuh oleh Mu Yun. Namun hingga saat ini, Liu Dongtian, Liu Wenxiao dan Chang Hong masih bertarung. Ketiganya menang, dan Feng Zhong akan selesai hari itu. Namun, ketika istana Xiaoyao dan seniman bela diri Chang memegang gagasan seperti itu. Di antara kekosongan, suara surga datang tiba-tiba. Memotong, teriakan dingin terdengar, semua orang melihat ke atas. Saat ini, langit terkoyak oleh gelombang suara. Di bawah kubah yang robek, tubuh Liu Dongtian tertusuk benang sutra, dan seluruh tubuhnya terhuyung mundur. Ah, jeritan berlanjut. Wangsinya, bunuh Liu Dongtian. 5 elemen dan 6 harmoni. Banyak orang yang takut konyol. Di kejauhan, wajah Liu Wenxiao bahkan lebih putih dan jelek. Wanita ini, serangan suara, sombong dan menakutkan. Namun kemudian, ombak yang berdebar-debar memenuhi udara. Dari Wangsinya, berdiri di udara, tampaknya memiliki kekuatan yang mendebarkan, mengembun dan melepaskan. Tangan gioknya melambai, catatan dao-dao mengelilingi tubuh. Pada saat ini, langit dan bumi, Taoisme dan peraturan tampaknya sedang berubah. Ada potensi surga yang unik yang lahir dari Wangsinya. Garnisun, Geng, Xin, Ren dan Gui sudah kering 6 hari. Inilah perwujudan nyata dari potensi surga, yang perlu diakomodasi dan dipahami oleh pejuang. Sekarang, di sekitar tubuh Wangsinya, tampaknya tren kerja 6 hari ini secara bertahap memadat. Tao bertanya, Liu Hejing. Semua orang tampak gemetar saat melihat pemandangan ini. Namun, ketika momentum yang tampak mengangkat nafas di tubuh Wangsinya ke tren yang luar biasa. Seluruh tubuh Wangsinya melayang ke udara. Tuhan berubah saat ini. Langit tersebar, mendaratkan cahaya bintang. Cahaya 7 bintang menyinari seluruh bagian tubuh Wangsinya, yang seolah menjadikan Wangsinya sebagai dewa. Matahari, 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 dan langit. Di bawah, wajah Tuan Sang Yunyun terkejut. Bukan hanya dia, Liu Wenxiao dan Chang Hong juga memiliki mata yang kusam. Wangsinya, sungguh luar biasa bisa menerobos dan mencapai wilayah Liu He. Namun kini, ini merupakan serangkaian terobosan. Bawalah 7 bintang surga ke bintang itu. Saat ini, 7 bintang di surga melambangkan 7 bintang di seluruh dunia baru. Ini adalah proses pemberkatan 7 bintang setelah pengenalan 6 batang surgawi. Dan mendapatkan berkah bintang 7, maka Wangsinya akan meminta alam bintang 7. Tingkatkan 2 bidang sekaligus. Hal ini belum pernah muncul dalam sejarah Changzu sejauh ini. Jika itu adalah pilar Tao, platform Tao, dan alam Dewa Laut Tao, tidak ada yang bisa memperbaiki kedua alam tersebut. Tapi sekarang, saya bertanya kepada Tuhan dalam Tao. Tao menanyakan 10 alam, 1 celah batas dapat dibandingkan dengan 3 celah batas Daohai. Jika ingin terus berkembang, itu lebih sulit daripada masuk surga. Namun di depan mereka, Wangsinya dipromosikan seperti ini. Fantastis. Liu Wenxiao dan Chang Hong memiliki sedikit keinginan untuk bertarung saat ini. Kedua penganut Tao itu bertanya kepada mereka yang kuat dalam 5 elemen, dan segera melarikan diri dan menghilang. Tapi saat itu juga, Wangsinya merentangkan tangannya di atas piano. Suara piano meringkuk. Itu berubah menjadi benang sutra tak berujung dan menembus kehampaan. Tampaknya menyebar hingga puluhan mil jauhnya. Ah, teriak. Suara tajam menembus udara bergema di seluruh dunia. Segera, 2 sosok langsung ditarik kembali. Liu Wenxiao, Chang Hong. Tubuh, anggota badan, dan jeroan mereka tertusuk benang sutra, dan darah mereka mengucur, yang sangat mengerikan. Keadaan 5 elemen tidak layak disebutkan ketika menghadapi keadaan 7 bintang. Wangsinya, Liu Wenxiao meraung. Dia sangat marah. Acara hari ini akan menjadi kenyataan. Awan penggembala tampaknya membuat masalah. Dan sekarang, Wangsinya secara tak terduga membuat terobosan luar biasa untuk mencapai ranah bintang 7 Daowen. Bahkan di 2 bidang, brengsek, penuh kebencian, Wangsinya menjabat tangan gioknya. 2 orang kuat di negara 5 elemen tiba-tiba gemetar dan menjadi pucat. Meskipun Wangsinya ingin membunuh 2 orang di tanah, dia berpikir dengan hati-hati dan membiarkan mereka hidup. Berikan pada Mu Yun. Sosok Wangsinya datang, seperti peri yang terdegradasi, cantik dan mengharukan. Nafas yang murni dan rasa malu yang lembut, dipadukan dengan kekuatannya yang kuat, membuat orang merasakan ada pesona yang tak terkatakan saat ini. Hentikan semuanya. Suara Wangsinya ditransmisikan ke seluruh sekte Tianfeng.
Kebangsaan Chang, Istana Xiaoyao. Seorang Tao bertanya, Dao Hai, Dao Tai, Dao Zu dan seniman bela diri berhenti satu demi satu. Beberapa orang masih tidak berhenti. Tangan giok wangsinya terulur dan suara piano berubah menjadi belati tajam untuk menembus kehampaan dan membunuh mereka yang masih bertarung. Kini, dunia mulai sunyi dan lambat laun sunyi. Wangsinya berkata dengan lemah, Istana Xiaoyao dan orang-orang seni bela diri Chang berani membunuh lagi. Tidak ada amnesti. Pemimpin klan dan pemimpin istanamu telah ditangkap. Aku tidak akan membunuhmu jika aku tertangkap. Kalau tidak, kamu bisa mencobanya. Bisakah kamu lolos dari pembunuhan sosok di wilayah Bintang 7? Saat ini, suara piano meringkuk dan menyebar ratusan mil ke seluruh dunia. Simbol musik yang tergantung di langit seakan turun kapan saja dan membunuh semua orang yang hadir. Segera, orang Chang, seni bela diri Istana Xiaoyao, menyerah satu demi satu dan berdiri di tempat yang sama dengan cara yang membosankan. Tao bertanya pada alam Bintang 7. Ini pertama kalinya mereka melihatnya sejak dunia baru berkumpul. Pada saat ini, Muyun juga berhenti, meraih dua orang kuat di wilayah Liangyi dengan kedua tangannya, dan memikirkannya. Muyun melemparkannya langsung ke tanah. Matanya menatap wangsinya, dan matanya penuh kegembiraan. Alangkah baiknya jika Anda selalu bisa makan makanan lunak. Awalnya, saya khawatir wangsinya akan disakiti oleh Liu Dongtian. Siapa yang tahu bahwa wangsinya benar-benar melawan serangan itu dan membunuh Liu Dongtian, dan langsung dipromosikan ke ranah Bintang 7. Itu luar biasa. Muyun mendatangi wangsinya dan menatap wanita pemalu itu dari atas ke bawah. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Halo, Tuan Wang." Wangsinya melirik Muyun dan berkata, "Di mana Suir?" "Dia baik-baik saja. Jangan khawatir." Wangsinya mengangguk dan menatap Muyun. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Karena kita telah sampai pada langkah ini, Sekte Tianfeng hanya menaklukkan istana Chang dan Xiaoyao. Di masa depan, Changzhou akan menjadi markasmu." Fondasi Paviliun Xiayun didirikan di Pingzhou, dan Muyun belum sempat berkembang. Sebaliknya, di pihak Changzhou, dia bisa menjatuhkannya. Rasanya luar biasa.